Oke, kita ketemu lagi di topik yang kedua. Setelah di video sebelumnya, teman-teman semua sudah sama-sama kita belajar tentang kaidah pencacahan, di mana kita sudah belajar tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Sekarang kita akan masuk ke subtopik yang kedua dari peluang 1, yaitu tentang permutasi. Teman-teman sekalian, permutasi secara umum itu adalah sebuah cara yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan di mana urutan dari kejadian tersebut menjadi perhatian. Contoh, sederhananya, jadi kalau kalian misalnya mendengar kata permutasi, ambil kata P gitu ya. P itu artian perhatikan. Jadi urutan kejadiannya itu harus menjadi perhatian. Contoh begini. Ada sebuah kursi gitu. 3 lah ya, 3 buah kursi. Di situ nanti ada yang duduk si A, si B, dan si C misalnya. Kalau yang duduk itu kondisi formasinya adalah ABC, maka itu akan berbeda apabila nanti formasinya itu adalah C, A, B misalnya. Itu akan berbeda, teman-teman. Nah, disitulah kita nanti apabila menggunakan, kamu perhatikan, di sana nanti susunannya itu akan menghasilkan susunan yang berbeda, maka kamu akan menggunakan aturan permutasi. Begitu. Nah, di pembahasan kita hari ini, kita akan menggunakan permutasi ini, kita bagi menjadi 4 konsep. Yang pertama, yaitu permutasi semua unsur. Yang kedua, permutasi sebagian unsur. Yang ketiga, permutasi unsur sama. Dan nanti yang terakhir ada permutasi siklis. Ya teman-teman. Jadi, bagaimana nanti kita mengetahui dia akan menggunakan permutasi semua unsur, bagaimana dia menggunakan sebagian unsur, bagaimana dia menggunakan unsur yang sama, atau nanti yang terakhir permutasi siklis, itu yang akan coach sampaikan di video kali ini. Maka perhatikan dengan seksama agar kalian nanti bisa mengetahui kondisi-kondisi soal di mana dia akan menggunakan permutasi, apakah akan kita gunakan permutasi semua unsur, sebagian unsur, unsur yang sama, ataupun permutasi siklis. Nah, sebagai pengantar buat teman-teman, untuk mempelajari permutasi ini, ada hal pertama yang harus teman-teman pelajari, yaitu yang disebut dengan faktorial, teman-teman. Sekali lagi, apa yang disebut dengan faktorial? Faktorial itu lambangnya seperti tanda seru. Jadi kalau ini bacanya n faktorial. Kalau ini 5 faktorial. Kalau ini 6 faktorial. Ini 3 faktorial dan seterusnya. Ya. Nah, apa definisi faktorial itu, coach? Definisi faktorial itu adalah, misalnya ini n faktorial gitu ya. Maka di sini kita tulis n dikali n kurang 1, dikali n kurang 2, dikali dan seterusnya sampai nanti mentok di angka 1. Jadi dengan kata lain begini, ini akan kita mundurkan dari angka berapapun sampai ketemu angka 1. Itulah faktorial. Sebagai contohnya, yang di bawah sini, perhatikan, ini 5 faktorial. Apa artinya 5 faktorial, coach? Maka ini artinya adalah, ini akan kita mundurkan sampai ketemu angka 1. Jadi tulis dulu 5. Gitu. Ini nanti kali gitu ya. 5 kurang 1 itu 4. Kali 5 kurang 2 itu 3. Kali lagi. 5 kurang 3 nanti ini dan seterusnya. Ini nanti 2. Kali. Lalu nanti 5 kurang 4. 5 kurang 4 di sini nanti 1. Lihat di sini katanya 1 berhenti, maka kita pun di sini 1 berhenti. Jadi 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah, kalau hasilnya gimana, coach? Ya tinggal kita jumlahkan. 5 kali 4 20. 3 kali 2 6. Ini 1.
Berarti 20 kali 6, 120 kali 1. Maka ini nanti 120. 5 faktorial adalah 120. Bagaimana kalau 6 faktorial, Coach? Sama, nanti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bisa ya? Nah, lanjut. Kita juga akan mempelajari tentang beginian. 6 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini bagaimana, Coach? Nah, di sini lihat. 6 faktorial ini akan kita tulis 6, ya kan? Dikali 6 setelah 6 apa? 5, 6 kurang 1 ya. Lalu 4. Lalu 3. Nah, ini kan seharusnya 3 kali 2 kali 1, betul? Tetapi ini boleh kamu stop. Jadi di sini nanti kamu tulis lagi 3 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa berhenti, Coach? Karena kan ini kalau 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, ini kita hentikan karena nanti ini akan per apa, Coach? Ini 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 3 faktorialnya jangan dijabarkan. Tulis aja 3 faktorial. Dikali 2 faktorial. Nah, ini jabarkan kembali. 2 kali 1. Coach, ini diginiin buat apa? Gitu kan? Kalau kamu bertanya seperti itu, untuk menghemat hitungan kita. Yang dimaksud dengan menghemat hitungan adalah karena ini 3 faktorial, ini 3 faktorial, supaya kita tidak terlalu lama menghitung, ini boleh kita anggap hilang. Tuh, 3 faktorial habis. Kalau dipanjangin pun sama aja. 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Hilang juga. Tetapi dengan kita buat 3 faktorial, maka waktu kita lebih hemat, kita tidak usah menghitungnya lagi. Nah, lalu penyelesaiannya gimana, Coach? Lalu penyelesaiannya, kita lihat masih ada yang bisa disederhanakan kah? Misalnya ini 2 kali 1 kan 2. 4. 4 dengan 2 bisa saling menghilangkan, nanti sisanya 2. Maka hasilnya ini adalah 6 kali 5 kali 4 bagi 2 tadi 2. Itu dia. Jadi ini hasilnya berapa, Coach? Hasilnya 6 kali 5 30 kali 2 itu adalah 60. Ini. Bagi yang di sekolah belum belajar faktorial, maksudnya belum belajar peluang, ini bisa menjadi dasar bagi kalian untuk nanti Coach masuk ke soal permutasi. Ya. Lalu yang di bawah nih, n faktorial per n kurang 2 faktorial. Ini bagaimana penyelesaiannya, Coach? Nah, kalau kita mau lihat, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan rumus yang di atas. N faktorial itu kan adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2. Betul? Nah, coba ya. Ini n faktorial, Coach ubah menjadi n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2. Nah, ini kan seterusnya masih dipanjangin nih. Sampai ketemu 1. Tapi ini nggak usah kita panjangin. Biarin aja. Ini tetap kita buat n faktorial. Buat apa, Coach? Karena di bawah ada n kurang 2 faktorial. Maka ini Coach bagi, begitu. N kurang 2 kita tulis. N kurang 2 faktorial. Ini. Ya. Lalu, kalau ada yang bisa dihilangkan, kita hilangkan. Maka ini hilang, ini hilang. Nah, jadi jawabannya yang mana, Coach? Jawabannya tetap, jawabannya adalah n dikali n kurang 1. Walaupun dia bukan bentuk bilangan, tetapi solusi dari persamaan faktorial ini, jawabannya ini. Gitu. Ya. Dan yang terakhir tentang faktorial, apabila nanti kamu ketemu 0 faktorial, 0 faktorial itu jawabannya 1. Kalau kamu ketemu 0 faktorial itu jawabannya 1. Oke? Nah, teman-teman, ini adalah sebuah pengantar untuk nanti kalian memasuki topik permutasi. Kalau kalian sudah memahami tentang faktorial, kalian akan lebih mudah untuk mempelajari tentang permutasi.
Oke? Bisa ya? Yuk. Sekarang kita coba mulai memasuki subtopik permutasi yang terdiri dari 4 unsur. Unsur yang pertama adalah permutasi semua unsur. Oke. Rumus dari permutasi semua unsur itu adalah NPN. Ya teman-teman ya. NPN artinya semua unsurnya digunakan. Tidak ada unsur yang tersisa. Jadi rumusnya NPN. Dan rumusnya itu atau NPN ini bisa langsung dilambangkan dengan N faktorial. Jadi kalau kamu ketemu N faktorial misalnya begitu, ini artinya adalah NPN. Jadi kalau 5 faktorial itu berarti adalah 5 permutasi 5 gitu ya. 7 faktorial itu artinya 7 permutasi 7. Nah, Coach, kapan kita gunakan permutasi semua unsur? Permutasi sebuah unsur adalah apabila N unsur dengan semua N unsur digunakan. Maksudnya apa sih Coach? Unsur-unsur, N unsur gitu kan, kayak kimia aja. Nah, yang dimaksud dengan permutasi semua unsur adalah apabila semua yang disediakan akan digunakan. Sekali lagi, apabila apa yang disediakan itu akan digunakan dan apa yang tersedia itu tidak ada yang mirip. Misal, langsung aja ya Coach ke contoh soal. Contoh soalnya begini. Banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata jamin. Oke? Coach mau tanya. Kan katanya berbeda, berarti kita akan gunakan semua ini, jamin. Nah, teman-teman, di dalam kata jamin ada yang mirip nggak? J-A-M-I-N misalnya. Nggak ada yang mirip kan? Karena tidak ada yang mirip, maka di sini kita gunakan permutasi semua unsur. Karena nanti bisa saja kata ini bukan jamin. Misalnya katanya adalah matematika gitu. Di dalam matematika ada yang mirip nggak? Ada Coach, pasti ada kan? M-nya aja matematika. M-nya ada yang mirip. A-nya ada berapa gitu. Kamu nggak bisa menggunakan permutasi semua unsur. Permutasi semua unsur kamu gunakan apabila semua yang tersedia itu akan dipakai dan apa yang tersedia itu semua berbeda. Sekali lagi, Coach kasih triknya. Kapan kita gunakan permutasi semua unsur? Yang pertama, semua unsur digunakan. Semua unsur akan digunakan. Jadi kalau dia ada 5, ya 5-5-nya digunakan gitu ya. Kemudian kedua, semua unsur berbeda. Semua unsur berbeda. Maksudnya berbeda tidak ada yang kembar atau tidak ada yang sama. Kalau dia ini jamin, J berbeda dengan A, berbeda dengan M, berbeda dengan I, berbeda dengan N, boleh kamu gunakan permutasi semua unsur. Tapi kalau dia nanti sudah jadi jaman, kamu nggak boleh lagi pakai rumus permutasi sebuah unsur. Nanti kamu bisa pakai permutasi unsur yang sama. Nanti kita akan ke sana. Tetapi kita ketahui dulu, permutasi semua unsur rumusnya N faktorial. Udah, itu aja. Nah, lalu kalau kamu bertanya, bagaimana dengan contoh soal ini, Coach? Yang pertama, semua unsur akan digunakan. Kita akan gunakan semua. J kita gunakan, A kita gunakan, M kita gunakan, I kita gunakan, N kita gunakan. Lalu semua unsur berbeda. J berbeda dengan A, berbeda dengan M, berbeda dengan I, berbeda dengan N. Sudah. Karena dia berbeda, maka kita menggunakan permutasi semua unsur. Berarti kita gunakan rumus apa, Coach? N faktorial. N itu apa, Coach? Banyaknya unsur itu. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ada berapa, Coach? Ada 5. Maka kita jawab dia dengan 5 faktorial. Berapa? 5 faktorial. Kalau dia 5 berarti berapa ini? Kita buat dia menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 20 kali 6. 120. Maka ada 120 susunan huruf yang bisa kita bentuk dari kata
jamin. Oke? Nah, kalau kamu misalnya pengen lebih memahami model contoh yang seperti ini, boleh deh coach kasih contoh soalnya. Misalnya, coba kamu ganti banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata lari gitu. Ya, banyak huruf yang dapat dibentuk dari kata lari. Nah, kalau kamu mau menjawab, nanti boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Jawaban berapa? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke? Itu dia salah satu contoh untuk permutasi semua unsur. Sekarang kita ke contoh yang lain. Contohnya begini. Di ruang tunggu klinik tersedia 6 kursi tunggu dan sedang ada 6 pasien. Berapa cara duduk yang dapat dipilih pasien? Nah, kita lihat dulu. 6 kursi tunggu dengan 6 pasien. Apakah semua unsur akan digunakan untuk duduk? Oh tentu, karena 6 pasien dengan 6 kursi cocok. Maka semua kursi akan digunakan. Ya kan? Kemudian, apakah semua unsur berbeda? Nah, 6 kursi. Jelas 6 kursi ini berbeda. Kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4, kursi 5, kursi 6. 6 pasien juga pasti berbeda. Si A, si B, si C, si D, si E, si F. Nggak mungkin ada si A 2 orang gitu kan. Mirip banget, pokoknya kayak si A di fotokopi gitu kan. Nggak mungkin. Maka, kalau kamu ketemu kondisi seperti ini, 6 kursi tunggu dengan 6 pasien. Atau di soal lain, 10 kursi tunggu dengan 10 pasien. Maka kalau ditanya berapa cara duduk yang dapat dipilih, maka kamu sudah semakin paham. Kalau ketemu soal seperti ini, maka pastilah diselesaikan dengan permutasi semua unsur. Apa ciri-cirinya? Semua unsur digunakan, semua unsur berbeda. Kursinya berbeda, ada kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4, kursi 5, kursi 6. Pasiennya juga berbeda. Si pasien A, pasien B, pasien C, pasien D, pasien E, pasien F. Maka kita akan menggunakan permutasi semua unsur. Jadi kita punya berapa? 6. Bukan di jumlah ya, 6 tambah 6, 12. Bukan. Karena yang namanya duduk, pasien duduk di kursi. Itu dianggap 1. Jadi, semuanya ada 6 pasang. Maka kita menggunakan 6 faktorial. Atau 6 permutasi 6. Jadi kalau coach tulis ini 6 faktorial, itu artinya 6 permutasi 6. Ya teman-teman ya. Jadi kalau besok coach menjawab soal, dalam soal apapun, soal latihan misalnya, coach tulis 6 faktorial, itu artinya permutasi semua unsur. Oke? Yuk. Perhatikan ini. Maka ketika dia 6 faktorial, apa yang kita lakukan coach? Sama seperti ini. Dari 6 sampai angka 1. Berarti 6. 6 kurang 1, 5. 6 kurang 2, 4. 6 kurang 3, 3. 6 kurang 4, 2. 6 kurang 5, 1. Ingat, berhentinya di angka 1. Jadi kita tidak bisa lagi melanjutkan. Berhenti di angka 1. Setelah itu coach, kalikan aja semua. Kalikan. 6 kali 5, 30. Nih misalnya nih ya. 30. 4 kali 3, 12. Ini kali 2. Ya kan? 12 kali 3, 36. 36 berarti ini 360. 360 kali 2. 720. 720 cara pasien itu duduk di dalam 6 kursi. Teman-teman, ini kepentingan kita adalah hanya sekedar menghitung 720 cara. Nanti mungkin akan ada teman-teman yang komen, iseng amat sih, orang udah sakit mau nunggu berobat, disuruh duduk, dihitung lagi cara duduknya gitu. Ya nggak kesana juga teman-teman. Ya, kita di sini hanya berkepentingan untuk melihat ada berapa cara duduk yang dapat dipilih oleh pasien. Ya, itu dia subtopik yang kedua, yaitu permutasi sebagian unsur. Nah, setelah kamu mendapatkan konsep permutasi semua unsur, kita sekarang ke permutasi sebagian unsur. Teman-teman, perhatikan. Kalau dibilang permutasi sebagian unsur, berarti sudah jelas.
kalau tadi ciri-ciri yang pertama di permutasi semua unsur digunakan, maka di sini tinggal kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, tidak semua unsur digunakan. Tidak semua unsur digunakan. Ya, ini dia permutasi sebagian unsur ya, namanya juga sebagian, berarti tidak semua unsur digunakan. Selanjutnya, syarat yang kedua sama. Semua unsur berbeda. Semua unsur itu berbeda. Nah, berarti dari sini sudah teman-teman bisa merasakan perbedaannya, permutasi semua unsur dan permutasi sebagian unsur. Kalau di permutasi sebagian unsur teman-teman, kita bisa menggunakan rumus permutasi NK, N permutasi K gitu ya. Rumusnya adalah N faktorial per N kurang K faktorial. Sekali lagi, N faktorial, maksudnya N permutasi K, rumusnya adalah N faktorial per N kurang K faktorial. Begitu teman-teman. Coach, contoh soalnya gitu. Pasti kalian bertanya langsung ke sana kali ya. Contoh soal coach biar lebih paham. Nah, kita lihat contoh soalnya. Banyak susunan angka terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka 2, 4, 6, 8, 9. Perhatikan. Kalau nanti kalian menonton video 1, akan kerasa perbedaannya dengan soal ini. Di soal ini yang diminta apa? Di soal ini yang diminta adalah banyak susunan angka yang terdiri dari 3 angka, ini coach kasih stabilo, berbeda dan disusun dari angka 2, 4, 6, 8, dan 9. Kita lihat. Soal ini minta berapa? 3, ya kan? Soal ini minta 3 angka. Padahal yang disediakan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang digunakan. Oke? Kemudian, semua unsur berbeda. Berbeda maksudnya tidak ada angka yang kembar. Ada angka 2, angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 9. Nggak ada yang sama kan? Maka kalau ketemu seperti ini, dari 5 unsur, hanya digunakan 3 unsur, maka gunakanlah rumus permutasi sebagian unsur. Tapi ingat, ini hanya boleh digunakan apabila syaratnya 3 angka berbeda. 4 angka berbeda gitu. Kalau nanti ada tambah kata-kata genap, ganjil, nah kamu tidak bisa gunakan permutasi sebagian unsur. Lebih baik kamu gunakan konsep aturan perkalian. Begitu teman-teman. Nah, coach selesaikan ini coba gitu misalnya ya. Yuk kita selesaikan. Di sini kita punya 5 unsur. Ini 5 ya. Berarti ini 5 gitu. Permutasi yang mau dipakai berapa? 3. Maka di sini kita tulis 3. Tuh. Maka penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya di sini bisa kita tulis 5 faktorial 5 faktorial per 5 kurang 3. Ini nanti 2 faktorial. Ya kan? Kenapa bisa 2, coach? N-nya 5, berarti 5 faktorial. K-nya 3, berarti 5 kurang 3. 2. 2 faktorial. Maka, menyelesaikannya gimana, coach? Menyelesaikannya, lihat, di bawah kan 2 faktorial ya. Maka ini coach mundurkan 5, 4, 3, 2. Stop, nggak usah dikali 1 per 2 faktorial. Nah, sama kan? Atas dengan bawah? Karena sama, maka ini tinggal kita shred. Hilang. Yang tersisa apa, coach? 5 kali 4 kali 3. Berapa itu nanti? 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 itu 20. 20 kali 3 itu nanti dia 60. Maka nanti ini ada 60 susunan angka. Bisa dibayangkan? Permutasi sebagian unsur syaratnya
tidak semua unsur digunakan, tetapi semua unsur itu harus berbeda. Nah, sekarang coach mau ke yang ini. Contoh soal yang kedua. Dari 7 orang kandidat akan dipilih 3 orang untuk menduduki posisi ketua, sekretaris, bendahara. Berarti posisinya ada 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa cara memilih pengurus yang dapat dilakukan? Nah, lihat. Ada 7 kandidat. Berarti orangnya berbeda kan, ada 7. Yang dipakai hanya 3. Dan kalau yang dipakai 3 ini, orangnya pun pasti berbeda-beda. Iya kan? Maka posisinya apa? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketika posisinya ketua, sekretaris, dan bendahara, maka yang digunakan ini, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, ketua 1, sekretaris 1, bendahara 1. Maka langsung kita gunakan konsep permutasi sebagian unsur. Karena kita hanya memilih 3 orang dari 7 yang tersedia. Maka N itu yang besar, yaitu 7. Permutasi berapa teman-teman? 3. Itu dia. 7 permutasi 3. Maka dari sini nanti bisa kita gunakan rumus 7 faktorial per 7 kurang 3, kan rumusnya N kurang K. 7 kurang 3, 4 faktorial. Maka hasilnya bagaimana? Sudah kebayang ya? Ini nanti kita turunkan, 7 turun ke 6, turun ke 5, turun ke 4. Faktorial stop per, ini 4 faktorial. Ya kan? 4 faktorial, maka nanti yang mirip, lihat ini 4 dengan 4 di sini sama, habis. Maka yang tersisa tinggal 7 kali 6 kali 5. 6 kali 5 itu 70, 60 kali 5. 6 kali 5 itu 30. Ini kan 6 kali 5 30, nanti tinggal 30 kali 7. Ada kurang lebih 210 cara, teman-teman. 210 cara untuk menyelesaikan soal ini. Nah, teman-teman, videonya sudah sekitar 27 menit. Coach akan cukupkan dulu. Nanti akan Coach lanjutkan di video selanjutnya tentang permutasi unsur sama dan permutasi unsur siklis. Oke?